Teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terhadap film Godzilla vs Kong. Film yang dibuat oleh si Legendary Pictures, terus bekerja sama dengan Warner Bros Pictures juga. Sebenarnya apakah pasti menjanjikan sebuah cerita yang luar biasa? Pasti menjanjikan ya. Bahkan kalau saya buka beberapa situs, dia juga bekerja sama dengan Toho Picture. Nah, dari 3 rumah produksi saja sudah menjanjikan kerjasama yang besar. Apalagi kalau menonton digarap oleh Adam Wingard, terus ada Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, dan Stephen Holden, Heltel, Alex Fern, dan Vala Chen. Intinya sebuah cerita adalah bagaimana ada Godzilla menemukan lawannya, dan ada sebuah kejutan yang namanya Hollow Earth, di mana sebuah portal bahwa ada peradaban King Kong mode sama yang mempunyai kemampuan berpikirnya, terus membuat juga kemampuan membuat senjata. Di tengah Kong yang ada di dunia sekarang, dia sudah memiliki anak, sudah memiliki keturunan, terus dia sudah tua, giginya punya masalah sama gigi, punya masalah dengan kekuatan, tetapi harus menjaga pulaunya, harus menjaga dunia, meskipun ya dia ditolong oleh suku Iwi dan punya artefak dan kisahnya sendiri dalam sukunya tentang Kong dan Godzilla. Mungkin saja. Tapi menurutku yang jadi sedikit permasalahan pada saat kita membahas dua realita yang ada dalam sebuah film. Saya tahu sudah banyak film Amerika membahas Kong. Godzilla Jepang sudah lebih banyak, dan Amerika sudah membangun kayak dinastinya film Godzilla itu seperti apa setelah mereka sudah bermanuver dengan banyak film monster berukuran besar, boa, anaconda, Tresmos, bahkan film hiu pun dibahas, tikus radioaktif pun dibahas. Jadi cukup banyak film yang sudah dibahas Amerika kalau mau ngomongin binatang yang bermutasi atau berevolusi dan mengancam umat manusia sudah banyak. Tapi apa sih keunggulan dari film ini? Ya, keunggulan film ini selain film Amerika, ya bagaimana tawaran ceritanya. Tawaran ceritanya adalah mempertemukan banyak monster dalam satu film dan mereka bertarung. Ya, Jepang pernah melakukan beberapa manuver, tetapi kalau di Amerika mempertemukan Kong dan Godzilla ya baru film kedua mempertemukan Godzilla dan makhluk terkuat dalam universe-nya Amerika, Kong. Dan itu sebuah hal yang menarik. Meskipun dengan jalan cerita seperti itu,
saya mah sedikit mempertanyakan misalnya bagaimana bagaimana menyatukan misalnya cambuk yang ada di universe lain punya kekuatan yang belum di luar pemahaman, dan universe Kong dan Godzilla sebelumnya dihadapkan dengan sebuah pertarungan yang sebenarnya sudah epic. Padahal kalau kita lihat beberapa cerita lain misalnya mempertemukan dua realita, belum tentu ada kekuatan yang bisa digunakan. Misalnya antara Marvel dan JLA sendiri di dunia universe, kekuatan JLA kekuatan Justice League tidak bisa dipakai di Marvel, kekuatan Marvel tidak bisa dipakai jadi dunia Justice League itu pernah diangkat di JLA versus Marvel. Dan sedangkan di sini ya memahami ini nonton film Kong pun bisa ya kita pahami, tetapi juga memahami film ini nonton film Quantum Run untuk memahami Whole Earth itu sebenarnya bisa, tetapi menurut kembali lagi, apakah film ini sebenarnya bisa dibagi pada saat menjadi dua sequel untuk demi membuat cerita ini lebih bisa membumi? Menurutku jauh lebih masuk akal. Apakah film ini buruk? Tidak. Menurutku adalah bagaimana ada sesuatu yang terburu-buru pada saat ngomongin perbedaan antara gorila di Hollow Earth dan Kong di Hollow Earth, terus Kong yang ada di dunia nyata dan di pulau Skull Island. Terus kita bawa lagi di yang sudah dituliskan sejarah oleh suku Iwi, menjadikan sebuah cerita ini bagi saya menontonnya ya ada sisi beratnya, terasa cukup beratnya untuk menggabungkan sebagai cerita. Buat aku yang menurutku masuk akal, ya sudah selesaikan saja di RTI. Habis itu tiba-tiba ada suatu lawan lagi, harus ada Earth Hollow. Menurutku harusnya ada potensi seperti itu, tapi ya kita mencoba memahami suatu pertarungan dari empat makhluk yang menjaga punya permasalahannya sendiri, membuatnya ya terlalu menyebabkan bagiku ya terlalu sedikit untuk menyatakan film ini sebagai film terbaik dari segi mengaplikasikan sebuah naskah. Tetapi setidaknya bagiku ya hal-hal yang berat seperti ini bisa dibagi menjadi dua film lagi, satu film lagi, karena ya di satu sisi ini film yang cukup bagus dalam segi sinematografi, efeknya bagus, walaupun ada beberapa pertarungan yang menurutku ya di satu sisi barbar antara makhluk dan makhluk, tetapi di sisi lain ada sisi kayaknya ada beberapa adegan pertarungan ya ini kayaknya hanya bisa dipikirkan ada pertarungan manusia dengan manusia, misalnya pada saat cambuknya ditangkap dari Kong dari universe lain pakai cambuk bertenaga goib, terus ditangkap
ditangkap apa ditahan tuh sama Kong yang lain. Menurutku ini kayak ngambil cerita dari Wuxia. Ada Wuxia misalnya kayak pendekar pemanah Raja Wali, itu kan ada pendekar yang pakai cambuk, kayaknya kah pendekar malaikat kuda atau siapa yang setahu gue malaikat kuda yang pakai cam yang punya senjata cambuk. Bayangkan aja permainan cambuk terus tiba-tiba ditahan atau cambuknya dipatahkan, habis itu pertarungannya dari yang pakai alat bantu, habis itu alat bantunya bisa digunakan untuk menahan semburan radioaktif. Ya sebenarnya filmnya sebuah film yang bagus, tapi bagiku ya harusnya ini film bisa dibagi dua atau diperpanjang lah durasinya setengah jam lagi mungkin, karena ada sisi menurutku ya kita bisa menerimanya beberapa hal, tetapi untuk mengaplikasikan pertarungan seperti akhirnya itu menurutku kok kayak di satu sisi ya ini pertarungan yang epic, tetapi memahami Kong punya senjata cambuk dan bertenaga gaib atau kampak bertenaga gaib itu menurutku sebuah sedikit kelucuan tersendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran untuk di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silahkan klik link Saweria atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.